Halo pemirsa Gunawan WST, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Kali ini kita akan membahas mengenai menanggapi pertanyaan tentang Bank Bukopin. Pertanyaannya seperti ini ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya Bukopin ini? Bukopin ini memang sudah pernah saya analisa kira-kira 2 bulan yang lalu ya. Ya 1 bulan sampai 2 bulan yang lalu gitu Bukopin. Saya lupa. Tapi intinya saya memprediksi bahwa saat itu setelah eh, Bosowa keluar dari Bank Bukopin Bank Bukopin ini, maka saya memprediksi bahwa bank ini akan berkinerja dengan baik gitu. Dan memang Bank Bukopin ini awalnya adalah di pesan pengendalinya Bosowa, kemudian terjadi Kukmin Bank dari Korea masuk, kemudian terjadi sedikit konflik, akhirnya bertarut-tarut sampai hampir ke pengadilan. Pada akhirnya mereka berdamai. Ini bagus sekali bagi dunia bisnis Indonesia. Intinya adalah Bank Bukopin saat ini memang sedang melakukan restrukturisasi, melakukan rebranding untuk bisnisnya sendiri. Jadi secara fundamental menurut saya bank ini memang masih berpotensi, memang akan cenderung turun tapi pelan harganya, karena kemarin tuh di Desember 2021 dia melakukan rekisu dengan total 7,4 triliun, nilai yang besar sekali dibanding aset yang sekarang. Nanti kita akan lihat laporan keuangannya lebih jelas, sehingga 7,4 triliun itu sebesar apa sebenarnya dibanding aset sebelumnya, dibanding dengan ekuitas sebelumnya. Dan yang patut dicermati juga bahwa dalam rangka proses restrukturisasi tersebut, Bank Bukopin ini BPKP yang itu juga melakukan PHK besar-besaran. Ini tentu saja untuk membuat rebranding, membuat perubahan culture di internal mereka memang perlu effort yang lagi lebih keras, sehingga mereka melakukan banyak hal perubahan-perubahan yang mendasar, dan itu tidak bisa dilihat secara instan. Memang saya bisa mengakui itu, tapi kalau melihat nilai rekisunya yang besar dan kemudian Kukmin Bank sebagai pemegang saham pengendali mengambil penuh bagiannya, itu menunjukkan bahwa saham pengendali memang benar-benar serius melakukan perubahan dalam bisnisnya Bank Bukopin ini. Itu sebabnya ke depan saya percaya bahwa bank ini di mana sudah banyak dana segar digelontorkan, otomatis mereka pada akhirnya akan memiliki kinerja yang lebih bagus dari sebelumnya. Artinya kinerja yang lebih bagus dari sebelumnya itu bahwa bank ini akan memiliki nilai saham yang lebih bagus juga. Nah, itu adalah alasan secara fundamental saya. Tapi kita akan melihat lebih lanjut, dilihat dari teknikalnya dan dilihat dari fundamentalnya, lebih ke laporan keuangannya, bagaimana sebenarnya bank ini. Oke, kita masuk ke dashboard saya. Dashboard ini untuk membantu Anda sorting, karena ada 700 lebih ya, 750 lebih saham di Bursa Efek Indonesia ini. Kalau Anda tidak memiliki jaring untuk men-sorting saham mana yang sedang aktif dan bergerak positif, itu akan kesulitan. Demikian juga kalau kita ganti ini ya, ini adalah saham yang pergerakannya sangat negatif di hari Jumat kemarin, seperti Supra, Big Cap, IBST, PGSU. Nah, ini adalah saham-saham yang terkena auto reject bawah, otomatis 6,98, 6,87 ini ya. Kemudian balik lagi kita ke saham yang di atas. Kita cari Bank Bukopin itu ada di mana ya. Bank Bukopin itu sektor finansial, ini semuanya sektornya masih campur ya. Saya sekarang sektor finansial saja. Setahu saya Bank Bukopin itu masuk yang saham terturun ya, S2B, untuk interval 1 bulan, kenaikan 1 bulan dalam kondisi turun. Nah, ini ya BPKP ya, BPKP ada di klaster 1, 2, 3, di klaster 3
Ini saya ubah jadi klaster 3 otomatis. Nah, ini Bank BPKP yang warna abu-abu ini ya. Ini sahamnya seperti ini. Ini bukan ini harga minyak, yang abu-abu itu, yang hitam ini ya. Nah, ini saham Bank BPKP, yang hitam ini ya. Kalau yang abu-abu ini harga minyak dunia ya. Jadi harga minyak masih punya tren naik selama sebulan ini, 30 hari ke belakang. Kemudian kita mau cek ini Bank BPKP kan, fundamentalnya seperti apa sebenarnya Bank Bukopin itu. Nah, inilah fundamentalnya. Bank ini mengalami rekisu pada Desember dan belum menerbitkan laporan keuangan untuk Desember 2021, otomatis hasil rekisu di sini nggak tercermin. Ekuitasnya masih rendah ya. Ini sekitar, ekuitasnya sudah 8 triliun, jadi dia melakukan rekisu 7,4 triliun, ada kenaikan menjadi sekitar 15 triliun nantinya ini. Ini akan berubah menjadi seperti ini. Memang masih sedikit tapi cukup bagus. Kemudian kita lihat kapitalisasi pasarnya 15 triliun. Jadi harganya cukup rendah. Kapitalisasi pasarnya 15 tahun, 15 triliun, ekuitasnya nantinya setelah rekisu terbit di laporan keuangan itu akan juga 15. Jadi price book value-nya akan cukup rendah gitu ya. Kemudian kita akan lihat ini adalah kinerja. Kalau dilihat dari total aset dan liabilitasnya, memang bank ini cukup nggak powerful ya kalau dilihat dari sini, karena memang ini kondisi sebelum rekisu. Ekuitasnya hanya sekitar 10% dari total asetnya. Jadi bank ini kondisinya sebelum diambil alih oleh Kukmin Bank ini cukup memprihatinkan gitu. Dan kemudian kita lihat total revenue-nya juga tidak mengalami kenaikan, cenderung turun dan beberapa kali mencatatkan laba bersih yang negatif, artinya perusahaan sedang rugi. Sedangkan dari sisi operatingnya juga tidak ada tren yang positif gitu ya. Serba acak, ini hanya operasional biasa yang tidak terlalu menunjukkan bahwa perusahaan ini sedang bekerja dengan baik. Kalau kita lihat dari sini, Kukmin siapkan 5,4 triliun, ini yang sudah lalu ya, November 10. Inilah menunjukkan bahwa Kukmin sebagai pemegang saham mayoritas sekitar 66%, kemudian sisanya itu langsung saham publik, jadi tidak ada saham institusi lain. Ini yang menurut saya berpotensi bahwa saham ini akan bagus ke depannya, karena mereka akan cenderung mencari mitra strategis lainnya dengan cara mengiming-imingi dengan saham yang cukup murah untuk rekisunya nanti. Jadi itu sebabnya waktu dia rekisu pun di harga 200, padahal harga saham sepanjang setahun ke belakang ini dia sempat di atas 1000. Sempat di atas 300 ya. Rentangnya antara 500 sampai 200. Belum pernah mencapai 200, tapi harga rekisunya di Desember 2021 tersebut adalah 200. Ini menunjukkan bahwa bank ini memang akan mendorong harga sahamnya lebih baik di masa depan, tapi kita belum tahu kapan, karena kita tahu bahwa kondisi keadaannya sekarang ini Bank Bukopin itu ditinggalkan oleh pemegang saham pengendali sebelumnya, yaitu Bosowa. Kemudian terjadi pengurangan karyawan besar-besaran. Ini memang bagian dari restrukturisasi yang saya pikir ini juga fase fragile gitu ya.
Jadi wajar kalau sahamnya cenderung datar menurun walaupun tipis gitu. Karena ada risiko-risiko ketika bank melakukan perubahan yang sangat mendasar, termasuk diantaranya PHK karyawan secara massal. Tapi itu juga menunjukkan potensi bahwa di masa depan bank ini akan lebih gesit dan lebih lincah dalam melakukan operasionalnya dan tidak terbebani oleh biaya-biaya yang memberatkan secara rutin gitu, termasuk pegawai yang lebih lincah lagi. Oke, selanjutnya kita mau lihat kapan sebenarnya bank ini akan mulai bangkit gitu ya. Ini penting sekali. Berikut ini adalah analisa teknikal saya. Jadi analisa teknikal ini ketika dia sedang terjadi magnitude kuat, maka diagram batang kuning ini akan mulai menaik. Ini adalah indikator yang saya buat sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, magnitude-nya sangat lemah sekali, tetapi ini ada di bawah Gulliner bawah ya. Jadi kalau kalian belum masuk, saya pikir ditunda dulu nggak apa-apa, nggak masuk. Tapi kalau sudah terlanjur masuk dan negatif, menurut saya di hold sambil melihat Anda buy di sini juga nggak masalah. Atau di hold dulu setelah nanti magnitude-nya ini membaik, seperti ini membaik. Kalau dia memang trennya kuat, dia akan membaik, memberi sinyal early signal dulu, kemudian baru akan trending ke atas gitu. Itu analisa teknikal saya, dan selama ini dia sudah ada di bawah Gulliner. Jadi ada kemungkinan dia memang naik, tapi sifat naiknya hanya sideways ya, hanya datar tipis saja. Jadi belum bisa diambil. Kalau Anda sudah terlanjur masuk, otomatis ya nggak apa-apa, ditunggu aja sampai dia menunjukkan tanda-tanda akan mengalami 2 kali magnitude yang kuat setidaknya. Oke, thank you. Begitu saja rekomendasi saya untuk pertanyaan mengenai Bank Bukopin. Semoga menjawab bagaimana Bank Bukopin ini setelah dianalisa kok belum naik-naik juga gitu. Karena memang seperti saya jelaskan tadi bahwa ada proses restrukturisasi administrasi yang perlu dibuktikan dulu bahwa proses restrukturisasi tersebut berjalan mulus dan bank akan mulai berjalan secara efisien dengan manajemen baru, dengan gaya operasional yang baru, dan mungkin fokus bisnis yang lebih baru. Demikian analisa saya mengenai Bank Bukopin BBKP. Semoga analisa ini mencerahkan dan memperkaya pengetahuan Anda mengenai dunia saham, khususnya di Bursa Efek Indonesia, dan jangan lupa like and subscribe. Karena saya akan memberikan gratis dashboard versi Android yang masih beta ya. Jadi nanti akan saya share untuk kalian boleh ikut mencobanya. Dimana sepengalaman saya itu sangat membantu untuk menentukan kapan saham itu mulai melakukan trending. Oke, see you next time.